Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Ayuniarti. Saya dari Pasca Sarjana Institut Setiami. Di sini saya ingin menyampaikan atau mempresentasikan teori kepemimpinan. Yang saya ulas pertama di sini yaitu mahasiswa pasca sarjana harus memiliki keilmuan yang jauh lebih baik mahasiswa sarjana S1, diploma, apalagi SMA. Kualitas intelektual mahasiswa pasca sarjana menurut Bloom, C4, C5, Analyze and Evaluate. Pertanyaannya yaitu, apa yang Anda harus lakukan agar berkualitas Analyze and Evaluate, yaitu membaca, memahami, mendiskusikan, dan menyampaikan seperti teori. Nah, di sini saya ingin menyampaikan atau menjelaskan sedikit dari pertanyaan berikut. Yang pertama yaitu menciptakan. Menciptakan di sini yaitu indikator-indikatornya adalah mendesain, mengkonstruksi, merencanakan, menghasilkan, menemukan, menciptakan, dan membuat. Yang kedua yaitu mengevaluasi. Mengevaluasi yaitu indikatornya adalah memeriksa, membuat dugaan, mengkritisi, melakukan percobaan, menilai, menguji, mendeteksi, dan memonitor. Yang ketiga yaitu menganalisa. Menganalisa yaitu indikator jenjang ini adalah membandingkan. Dan yang keempat, menerapkan. Menerapkan di sini yaitu indikatornya adalah menjalankan, melaksanakan, menggunakan, dan menyelesaikan. Yang selanjutnya yaitu memahami. Memahami di sini yaitu indikatornya adalah menafsirkan, mencontohkan, merangkum, menyimpulkan, menyatakan kembali, mengklarifikasi, membandingkan, dan menjelaskan. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengingat. Indikatornya yaitu untuk jenjang ini adalah mengenali, mendaftar, menggambar, mengidentifikasi, menamakan, meletakkan, dan menemukan. Nah, demikian taksonomi Bloom revisi. Kita sebagai mahasiswa pasca sarjana dapat memahami dan menerapkan jenjang-jenjang itu sesuai dengan kondisi mahasiswa di dalam kelasnya. Nah, beberapa kemungkinan yang dapat diterapkan dalam situasi di kelas ya. Yang pertama yaitu semua mahasiswa melakukan aktivitas mengingat dan memahami. Kemudian beberapa mahasiswa dapat melakukan aktivitas pada jenjang yang lebih tinggi. Contoh yang kedua yaitu beberapa mahasiswa melakukan aktivitas jenjang dasar, kemudian mereka dapat memilih aktivitas pada jenjang yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga, contohnya yaitu beberapa mahasiswa dapat bekerja pada keterampilan berpikir jenjang dasar, sementara beberapa mahasiswa lainnya yang lebih cepat berpikir bekerja pada jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu dapat dicontohkan beberapa mahasiswa dikatakan wajib dikerjakan esensial, sedangkan yang lainnya digolongkan sebagai pilihan atau opsional. Yang terakhir yaitu dosen menerapkan proses pembelajaran diawali dengan membawa masalah yang berjenjang, kemudian mahasiswa dirangsang untuk aktif berpikir pada tingkatnya. Contoh penerapan ini yaitu menciptakan. Menciptakan di sini yaitu contohnya membuat suatu penemuan baru yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kebijakan pemerintah, menganalisis data pajak pada suatu perusahaan, dan lain-lain. Yang terdiri dari 3 jenis fungsi yang kamu sebutkan sebelumnya dalam koordinator Carteus. Lalu si mahasiswa tersebut memberikan penjelasan atas ilmuwan yang mahasiswa itu gunakan beserta dominannya untuk masing-masing penemuan atau problematikanya. Nah, yang kedua mengevaluasi. Contohnya di sini yaitu kriteria apa yang mahasiswa gunakan untuk mengetahui apakah jawaban mahasiswa itu benar atau salah.
Nah, yang menganalisa di sini yaitu contohnya jika mahasiswa mau menentukan analis atau suatu data perusahaan yang berbentuk terbatas, yang datanya berbentuk terbatas, syaratnya apa yang harus ditambahkan nih? Nah, selanjutnya yaitu menerapkan di sini yaitu mahasiswa tersebut menuliskan data masing-masing. Contoh itu dalam koordinator atau koordinat kartesius. Terus selanjutnya mahasiswa tersebut menentukan persamaan data fungsi penemuan si mahasiswa tersebut. Contohnya dosen memberikan suatu berita di televisi, menganalisis dan tanggapan dengan beberapa informasi yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya itu memahami di sini yaitu mahasiswa tersebut membuat analisis suatu penerapan kebijakan dalam bentuk jurnal analisis atau memberikan contoh khusus secara spesifik dari data yang mahasiswa buat. Nah, yang selanjutnya yaitu mengingat di sini contohnya yaitu memberikan kesimpulan tanggapan atas analisis kebijakan yang mahasiswa ketahui. Nah, demikian penjelasan atas teori taksonom untuk kepemimpinan atau yang disebut C4, C5, Analyze and Evaluate. Nah, yang kedua di sini saya mau menjelaskan nih, ada suatu berita yaitu Mahfud MD korupsi sudah parah demokrasinya. Di sini saya ingin menjelaskan berita ini memberikan informasi nih, suatu negara dapat dilakukan bebas dari korupsi apabila pemerintah itu bisa menjalankan dengan demokrasi atau demokratis. Menurut saya, hal ini menjadi perhatian pemerintah dalam upaya membangun pemerintah yang lebih baik dan bersih. Hal ini menyinggung soal penegakan supremasi hukum yang terasa seperti berjalan di tempat, atau dikatakan artinya bahwa lemahnya penegakan hukum disebabkan ketidakkonsistenan para aparat penegak hukum. Nah, berbagai penangkapan kasus korupsi yang belakangan ini marak terjadi, mereka tertangkap lebih disebabkan karena faktor kesialan atau bukan karena atas dasar kesigapan aturan hukum dan aparat. Nah, terkait hal tersebut, mereka sedang apa saja nih? Katanya, karena di tempat lain yang melakukan korupsi juga banyak. Tapi kenapa mereka tidak ditangkap? Nah, disebabkan karena mereka sedang tidak apes, itu aja. Katanya, hal ini sangat tidak baik sih menurut saya ya, jika penangkapan kasus korupsi hanya didasari atas alasan apes saja. Sebab seharusnya seluruh aparat penegak hukum secara solid bersatu memberantas korupsi sehingga supremasi hukum dapat ditegakkan, proses demokrasi juga yang terjadi, keadilan demokrasi harus diimbangi dengan monokrasi, yang berarti pemerintah hukum yaitu bersikap keras apatis terhadap penegakan hukum. Banyak terjadi pelanggaran hukum namun tidak bisa diselesaikan dengan hukum. Hal ini masih ditambahkan dengan banyaknya kasus korupsi yang ditegakkan, maka akan sangat banyak sekali koruptor yang berhasil ditangkap. Sebaliknya, kalau situasi hukum yang mandul atau saat ini telah mengakibatkan banyak segelintir orang, korupsi tersebut tidak akan berhasil ditangkap. Nah, yang kedua, saya itu mempunyai berita yaitu pemimpin pembohong adalah pemimpin yang bodoh. Di sini saya ingin menjelaskan. Yang dimaksud pemimpin pembohong adalah pemimpin yang bodoh, yaitu dengan orang-orang bodoh di sini adalah orang yang mampu berpikir lemah dan tidak bisa memimpin. Jangankan mengatur orang lain, mengatur diri sendiri aja dia nggak mampu atau nggak bisa gitu. Apalagi para penguasa, pemimpin dan pejabat publik seperti ini, maka masyarakat pun akan rusak. Pembohong dianggap benar, orang jujur dianggap pendusta, pengkhianat dipercaya, orang yang bisa dipercaya malah dianggap pengkhianat. Orang bodoh akan berbicara dan orang pintar yaitu akan diam. Nah, dalam situasi seperti ini,
Jika penguasanya aja sudah seperti ini, gimana dengan masyarakat lain? Nah, itu akan menjadi kebobrokan dalam suatu negara ya, dan itu tidak akan negara itu tidak akan pernah maju. Yang kedua, di sini itu saya ada berita yang selanjutnya itu, kejujuran itu berkah, kebohongan itu musibah. Nah, dalam Islam itu sangat menekankan kejujuran dan melarang keras kebohongan. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menegaskan hal tersebut. Salah satunya diantaranya adalah Quran Surat At-Taubah ayat 119 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau jujur. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa ketakwaan dan kejujuran itu saling berkaitan. Kejujuran punya makna atau menjadi ibadah kalau dilandasi ketakwaan. Tidak mungkin orang bertakwa kalau dia tidak jujur. Contohnya, pemimpin perlu menerapkan kebiasaan jujur kepada masyarakat. Pemimpin juga harus menjadi teladan bagi masyarakat, menerapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menanamkan dalam diri anak atau murid kita bahwa jujur itu mahal, jujur itu indah, jujur itu tinggi, jujur itu mulia. Nah, jadi di sini saya ingin menekankan bahwa kita menekankan kejujuran itu pada diri kita sendiri dulu. Nah, setelah itu baru kita menekankan kepada anak. Kalau sudah berkeluarga, anak, istri, keluarga. Nah, yang luarnya lagi itu keluarga, saudara atau sepupu. Nah, setelah itu ke masyarakat. Nah, setelah itu kalau masyarakat kita sudah menerapkan jujur nih, sudah menjadi pedoman, teladan. Nah, baru ke negara, institusi lainnya. Setelah negara, baru dunia. Nah, itu akan menjadi pemimpin yang baik dan bijak ya. Nah, yang kedua, ini saya ada berita, yaitu Ketua RT yang jujur, Seno Soekarto, atas kejanggalan penembakan antar polisi. Di sini sih sebenarnya kasus ini itu kemarin cukup ramai ya dibahas, yaitu saya ingin sedikit menjelaskan kasus tersebut tidak bisa dibiarkan ya mengalir karena banyak kejanggalan sih. Keterangan yang diberikan oleh Polri pun kasus tersebut nggak jelas hubungannya antar sebab dan akibatnya. Nah, hal ini menyebabkan kredibilitas Polri itu menjadi taruhan dalam menangani kasus tersebut. Yang memberikan hasil survei kinerja Polri dalam setahun terakhir itu mendapatkan penilaian positif. Nah, penilaian positif di sini kok bisa kasus tersebut tuh sampai berlarut-larut sejauh ini. Padahal kalau misalkan diusut dengan kejujuran sih pasti udah tertangkap ya itu orangnya, tersangkanya pun juga pasti cepat ditemukan, karena saya tahu alat-alat di Polri itu cukup canggih ya di Indonesia. Siapapun itu pasti kalau misalkan kita ada kejujuran dari pihak Polri-nya sendiri pasti cepat ketemu kok. Nah, insiden penembakan ini tuh muncul desakan dari Kadif Propam, yaitu Irjen Sambo, yaitu di sini tuh dia melakukan dinonaktifan. Menkolhukam Mahfud mengatakan penonaktifan Kadif Propam Polri Irjen Sambo ini tergantung di temuan awal tim investigasi bentukan Polri. Risto Sigit Prabowo menanggapi soal usulan penonaktifan Kadif Polri Jenderal Risto Sigit menyatakan pihak tidak ada yang terburu-buru katanya. Dalam hal ini Sigit telah membentuk tim khusus untuk mengusut kasus tersebut. Nah, rekomendasi tim khusus ini nantinya akan jadi dasar Sigit mengambil kebijakan. Sebelumnya Indonesia Police Watch yaitu IPW mengusulkan agar Polri menonaktifkan Irjen Verdi Sambo. Nah, sementara kasus penembakan ajudan tersebut diusut. Sementara itu, Inspektur Pengawasan Umum Polri atau Irwansum Polri Komjen Agung Budi Marjoto mengungkapkan
hal-hal terkini yang telah dilakukan tim khusus pengusutan kasus tersebut, salah satu yang sudah dilakukan yakni mendalami oleh tempat kejadian perkara TKP polisi tembak polisi di Duren 3, Jakarta Selatan. Tim khusus ini katanya penanggung jawab tim khusus pengusutan polisi ini juga bakal menambahkan pemeriksaan terhadap saksi meski telah melakukan pendalaman komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam kasus poli tembak polisi di rumah dinas Irjen Sambo. Nah, saat kejadian hingga sekarang kecuali petugas satpam kompleks, dia juga merasa tersinggung nih karena merasa ada pihak dengan seenaknya menyuruh petugas satpam di kompleksnya Seno ini adalah ketua RT-nya. Jadi si orang-orang Irjen Sambo ini tuh seenaknya mengganti CCTV pada sekitar lingkungan rumah dinas kepolisian tersebut. Nah, itu tuh nggak ada yang lapor, katanya nggak ada yang lapor pada ketua RT-nya. Padahal di situ kan ada RT itu kan sebagai penanggung jawab rukun tetangga ya. Jadi si RT-nya itu nggak disegani atau nggak dihargai secara manusia ya. Mentang-mentang Irjen Sambo ini tuh jabatannya tuh tinggi, harusnya tuh nggak seperti itu kalau sebagai pemimpin yang baik ya. Nah, dalam kasus ini tuh masalah atau kasus besarnya itu disembunyikan oleh suatu kepolisian yang mengakibatkan tuh banyak pihak, yaitu terutama pihak-pihak yang mempunyai jabatan paling tinggi. Mungkin dari kasus ini tuh Irjen Sambo itu kayak ada suatu masalah atau rahasia yang besar yang melibatkan para pejabat tinggi ya. Jadi di sini tuh Irjen Sambo itu kayak dibela mati-matian ya. Kita juga nggak tahu untuk berita ini tuh kita lihat perkembangannya bagaimana. Nah, mahasiswa yang terakhir itu mahasiswa jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI ini menjelaskan unggahan Jokowi The King of Live Service. Nah, di sini mahasiswa itu mengkritik atas kebijakan Jokowi sebagai presiden. Ia menilai banyak pertanyaan Jokowi atau pernyataan Jokowi yang tidak sebanding lurus dengan kebijakan yang diimplementasikan. Nah, di sini katanya itu banyak permasalahan bangsa yang selama ini dikawal oleh BEM UI dan aliansi gerakan masyarakat lainnya. Jokowi kerap memberikan pernyataan yang hanya bersifat angin segar. Nah, seolah-olah ingin menyelesaikan polemik. Nah, contohnya itu ya kayak kemarin nih kasus kemarin pernyataan Jokowi terkait revisi undang-undang ITE atau undang penerbitan Perpu untuk membatalkan revisi KPK. Namun dalam implementasinya pernyataan Jokowi bertolak belakang dengan realitas di masyarakat. Hal ini menyebabkan BEM UI mengkritik sejumlah janji keputusan Jokowi, mulai dari rindu di demo, revisi UU ITE, penguatan KPK hingga rentetan janji lainnya. Nah, Jokowi pun tidak keberatan atas postingan aliansi BEM UI tersebut. Dalam hal ini dikarenakan itu merupakan bentuk apresiasi atau ekspresi masyarakat atau mahasiswa. Namun dia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki budaya tata krama dan sopan santun, kata Jokowi. Jokowi juga menyinggung nih sederet julukan dan sebutan yang pernah diberikan kepadanya, tapi Jokowi itu tetap sabar. Nah, di sini itu untuk kepemerintahan Jokowi sendiri di sini memang banyak problem dan polemik yang terjadi ya. Jadi di sini kita juga banyak belajar dari kasus-kasus yang telah terjadi, yaitu penembakan yang di Papua, terus kayak kemarin banyak yang pembuatan undang-undang yang secara implementasinya tuh nggak pas sasaran pada masyarakat. Hal ini tuh sebenarnya
jika kita itu bisa memimpin dengan baik, dengan bijak dan cerdas, semuanya itu tidak bakalan terjadi. Hal ini tuh bisa memberikan contoh pada diri kita. Jadilah pemimpin yang bijak, yang keras, monoton tapi tidak keras ya. Agar monoton di sini tuh biar bawahannya itu tidak semena-mena sama kita sebagai pemimpin. Nah, yang bijak itu di sini itu kita memberikan masukan atau menerima masukan pada orang-orang atau bawahan kita agar kepemimpinan kita itu moto dan visinya itu cepat tercapai. Nah, untuk saran saya sih untuk Jokowi untuk kepemimpinan selanjutnya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Indonesia juga semakin maju, dan kasus-kasus yang menurut saya itu besar atau merugikan masyarakat juga dapat terkurangi. Itu dimulai dari kejujuran sih, karena pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang jujur. Semua kalau misalkan kita diawali dengan jujur, pasti semuanya akan terselesaikan dengan baik. Dengan contohnya kasus Irjen Sambo tersebut, kalau misalkan semua ruang lingkupnya itu jujur, apa adanya, terbuka, semuanya pasti akan berjalan dengan lancar, tidak berlarut-larut seperti ini. Kalau menurut saya ini itu berlarut-larut yang membuat masyarakat tuh menjadi tidak percaya ya kepada kreativitas Kapolri sendiri ya. Nah, untuk insiden tersebut mudah-mudahan memberikan titik terang yang baik dan cepat ditemukan. Dan untuk perempuan Irjen Sambo sendiri, mudah-mudahan dilapangkan dan ikhlas atas semua yang cepat ditemukan atas saat. Wabillahi taufiq wal hidayah.